Penyebab kasus keracunan akibat makan bergizi gratis yang menimpa ratusan siswa di Wates Kulon Progo, Yogyakarta akhirnya terungkap. Program dari Bapak Presiden Prabowo Subianto yaitu salah satunya program MBG atau makan gizi gratis ya. Belum lama ini banyak sekali kasus keracunan yang terjadi di beberapa daerah. Dan sebelumnya juga pernah sempat banyak juga kasus keracunan ini terjadi, akan tetapi tidak sebanyak sekarang dan mungkin beritanya tidak seviral sekarang. Beberapa hari yang lalu banyak sekali kasus keracunan terjadi kembali di beberapa daerah di Indonesia. Kita simak videonya bersama-sama. Penyebab kasus keracunan akibat makan bergizi gratis yang menimpa ratusan siswa di Wates Kulon Progo, Yogyakarta akhirnya terungkap. Berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan dan siswa, keracunan tersebut diakibatkan makanan yang terkontaminasi bakteri. Dinas Kesehatan Kulon Progo menyatakan menu makan bergizi gratis yang membuat ratusan siswa di Wates keracunan positif terkontaminasi bakteri. Kesimpulan ini didapat setelah dilakukan uji laboratorium terhadap sampel makanan hingga bekas muntahan dan feses siswa yang mengalami keracunan. Dari hasil uji lab, ditemukan bakteri jenis E. coli, Staphylococcus aureus, dan Bacillus cereus. Namun Dinas Kesehatan Kulon Progo belum dapat menyimpulkan mengapa dan di mana menu MBG bisa terkontaminasi bakteri lantaran terdapat banyak faktor yang bisa menjadi penyebabnya. Ada cairan muntahan kan kemarin, itu juga hasilnya positif. Ada kontaminasi, kalau yang satunya BAB yaitu juga itu, karena kalau tinja kan memang cenderung ada E. coli mungkin ya. Nah, jadi kalau kita melihat kasus keracunan makanan itu memang kita akan melihat secara detail, bukan detail ya, artinya secara urut begitu, bisa itu mulai dari pemilihan bahan makanan, kemudian pencuciannya seperti apa. Penyimpanan itu juga merupakan faktor yang sangat penting. Sebelumnya 497 siswa di Wates mengalami keracunan usai mengonsumsi menu MBG. Para siswa mengalami gejala keracunan seperti sakit perut, muntah, dan diare. Berarti keberhasilannya adalah 99,99%. Saudara-saudara, hari ini memang ada yang keracunan. Yang keracunan sampai hari ini dari 3, sekian juta, kalau tidak salah di bawah 200 orang. Yang nginep, yang rawat inap hanya 5 orang. Jadi bisa dikatakan yang keracunan atau yang perutnya nggak enak, sejumlah 200 orang itu 200 dari 3, sekian juta, kalau tidak salah adalah 0,005. Berarti keberhasilannya adalah 99,99%. 5.360 anak keracunan makan bergizi gratis di desa dihentikan. Ya Pak Presiden Prabowo, tolong dihentikan saja makan bergizi gratis ini. Makan bergizi gratis ini bukan makan bergizi gratis tapi makan beracun gratis. Karena sudah banyak kejadiannya, bukan 1, 2 tapi ribuan Pak. Bener program ini bagus memberikan makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah, tapi apa di lapangan? Pelaksananya yang punya dapur itu nggak mementingkan gizinya tapi mementingkan untungnya. Saya tahu Pak, di wilayah saya sendiri ya, yang punya makan bergizi gratis itu yang punya dapurnya rata-rata tim sukses Bapak, orang-orangnya Bapak, orang-orang partai Bapak. Karena itu bancaan Pak, duitnya bagus Pak, banyak Pak. Akhirnya apa? Ya cari untung mereka Pak, nggak peduli gizinya, nggak peduli bahan bakunya seperti apa, sehat atau enggak. Yang terpenting duitnya banyak, untungnya banyak, seperti itu Pak. Ya, di tempat kalian apakah seperti itu? Coba komen kalau iya. Makan bergizi gratis ini hanya bagi-bagi kue aja Pak, bagi-bagi proyek aja Pak. Lebih baik gini aja Pak, dihentikan. Kalau memang mau ngasih makan bergizi gratis, duitnya dikasih subsidi ke sekolahnya, biar sekolahnya menyediakan atau memanggil orang vendor untuk bangun
kantin sehat di sekolahnya, Pak. Begitu aja. Kalau ini kan proyek, Pak, orang-orangnya Bapak, orang-orang partai Bapak, pejabat-pejabat itu, Pak. Hentikan aja, Pak, hentikan, Pak, kasihan anak-anak. Mau nunggu berapa korban lagi? Ratusan ribu korban lagi, ha? Maaf, Pak, saya protes ya, Pak. Maaf. Begini penjelasan Dr. Felix soal maraknya siswa keracunan. Makanan MBG. Keracunan makanan di sini bukan berarti makanan itu beracun, dikasih racun, bukan. Tapi karena kontaminasi bakteri dan virus yang menyerang saluran pencernaan. Kenapa bisa sering terjadi seperti itu? Bagi gua sangat-sangat wajar kalau kita ngelihat dari sisi logistik. Coba bayangin, satu dapur itu harus ngasih berapa ratus atau berapa ribu makanan MBG itu. Jadi kemungkinan mereka itu harus masak di waktu yang jauh sebelum anak-anak itu dikasih makan siang. Ditambah dengan suhu Indonesia yang tropis, yaitu panas dan lembab. Coba lu bayangin, mungkin mereka itu harus siapin makanan itu dari subuh. Ditaruh di suhu ruang yang panas dan lembab. Udah pasti bakteri dan segala macam itu tumbuh di situ. Dikasih dibawa ke siswa, dikasih makan jam 12 siang. Ya resiko keracunan makanan itu akan sangat-sangat tinggi. Jadi solusinya apa? Solusinya sih sebenarnya sangat-sangat simpel ya. Yaitu hidupin dapur di sekolah masing-masing. Program MBG itu seharusnya menghidupkan dapur-dapur sekolah. Biarkan sekolah itu yang memasak, menyuplai dan segala macam. Makanan itu akan fresh dan lebih cepat nyampe ke siswa tanpa melewati tahapan-tahapan yang begitu panjang yang naikin resiko kontaminasi. Tapi ya kita tahu sendirilah kalau di Indonesia ini segala sesuatu solusi yang sangat-sangat simpel dan logis kemungkinan digunakannya itu hampir mendekati nol lah ya. Ini saya ngasih uang 15.000 pada ibunya, dimasakin di rumah, ini hasilnya. Tempatnya sendiri gratis, 1 kali untuk selamanya. Menurut saya, kualifikasi yang terbaik adalah berikan uang pada orang tuanya. Jangan pusing-pusing kayak pendekatan proyek. Berikan uang pada orang tuanya, suruh orang tuanya menyiapin makan buat anaknya dalam setiap hari. Ini makan siang yang gratis, yang beneran. Gak usah pikirin kementerian, gak usah pikirin anggaran gitu. Kalau satunya mau 1 triliun ya? Saya bilang ya, kalau saya kasih usul gitu ya, duitnya berapa? Kasih ke emaknya masak sesuai yang anaknya suka. Sudah. Daripada pengadaan, ada yang ngambil untung, ada packaging, ada tender. Jadi uangnya langsung dikasih ke ibunya? Ibunya aja. Terus hemat 1 kementerian, urusan begitu. Pertama-tama tentunya kami atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah yang tentu saja itu bukan sesuatu yang kita harapkan dan bukan suatu kesengajaan. Nah, namun demikian tentu saja ini menjadi bahan evaluasi dan catatan. Kami telah berkoordinasi dengan BGN termasuk dengan pemerintah daerah untuk yang pertama adalah memastikan bahwa seluruh yang terdampak harus mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik-baiknya. Yang kedua tentu harus dilakukan upaya evaluasi termasuk mitigasi, perbaikan supaya masalah-masalah seperti ini tidak terulang kembali. Setiap program atau kebijakan pasti menuai beberapa pro dan kontra ya. Dalam hal ini makan gizi gratis ini mungkin banyak sekali orang yang pro dan kontra juga. Ada sampai Gubernur Jawa Barat dan Pak Ahok pernah menyebutkan bahwa daripada membagikan makanan yang resikonya sangat tinggi akan keracunan dan lain sebagainya, lebih baik beliau ini menyarankan untuk memberikan uang tunainya saja, 15.000 ya 15.000 gitu kan, dan itu lebih efektif menurut beliau. Dan kasus keracunan ini mungkin harus segera diatasi dengan beberapa peraturan-peraturan yang harus dibuat dan juga peraturan yang harus diketati untuk
SPPG-nya, baik pengelola dapurnya dan lain sebagainya ya. Semua pihak yang berkaitan dengan makan gizi gratis ini harus ekstra berhati-hati dan juga harus mengikuti SOP yang sudah dibuat gitu. Terkadang banyak sekali oknum-oknum yang bisa dibilang ini kan proyek bisnis juga, ada ladang bisnisnya, mengakali dengan cara-cara yang itu. Dan banyak dokter mengatakan bahwa kasus keracunan ini terjadi karena jarak antara masak dan juga pengiriman terjadi apa itu bahasanya, saya lupa bahasanya apa itu. Jadi banyak dari situ bakteri-bakterinya gitu, bukan dari pengolahannya. Tapi ini juga harus segera ditangani, segera diatasi oleh pemerintah untuk mengurangi angka keracunan ini, dan mungkin lebih kecil efeknya, efek negatif ya, mungkin lebih kecil efek negatifnya itu ya, lebih baik dibagikan uang tunainya saja kepada orang tuanya, dan mungkin itu tuh resiko untuk keracunannya sedikit, akan tapi ada pasti resiko orang-orang yang oknum-oknum yang lumayanan bisa dibilang seperti itu ya. Semoga program ini berjalan dengan baik ke depannya, karena semua program pasti ada plus dan minusnya, dan ini menjadi salah satu PR untuk pemerintah untuk segera mengatasi dan agar program ini berjalan dengan lancar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.